Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafista dengan NIM 13124000068. Saya Rahmat Muhammad Sardiansa dengan NIM 131240071. Saya Farid Darullah dengan NIM 131240078. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang perjanjian perkawinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau sesudahnya dan berjalannya pernikahan tersebut, yang berisi tentang pengaturan tentang hubungan hukum antar suami dan istri, terutama berkaitan dengan harta kekayaan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Lalu menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi pada waktu atau sebelumnya perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut. Kemudian melalui dari putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat sebelum menikah, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 139 sampai 154. KUHP Perdata mengatur tentang perjanjian perkawinan, khususnya mengenai bentuk, waktu pembuatan, dan isinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 29 ayat 1. Calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada pasal 29 ayat 4, perjanjian hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Yang ketiga, pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 mengubah tafsir pasal 29 perkawinan, memberikan kebebasan bagi suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum menikah, tetapi juga saat sudah menikah, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan keasusilaan. Yang keempat, instruksi Mahkamah Agung RI dan peraturan pelaksana. Beberapa peraturan pelaksana seperti surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung mungkin mengatur teknis pelaksanaan perjanjian perkawinan, terutama bagi yang dibuat setelah menikah. Yang kelima, peraturan Menteri Dalam Negeri, misalnya pencatatan perjanjian perkawinan di Dukcapil jika dibuat setelah menikah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan perjanjian perkawinan. Keuntungan perjanjian perkawinan antara lain melindungi harta pribadi, harta yang dimiliki sebelum menikah tetap milik masing-masing, menghindari tanggungan utang pasangan. Jika pasangan berutang, harta kita tidak awalnya itu disita, memberikan kepastian hukum. Semua hak dan kewajiban diatur jelas sejak awal, mendukung kelancaran usaha. Jika salah satu punya bisnis, risikonya tidak membebani pasangan, mudah dalam pengaturan warisan atau hibah, terutama jika sudah punya anak atau keluarga yang ingin dilindungi. Lalu penggunaan perjanjian perkawinan yaitu mengatur tentang pemisahan harta secara suami dan istri.
baik sebelum maupun selama pernikahan, melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, terutama dalam hal keuangan dan aset pribadi, mencegah sengketa harta jika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pihak dari suami maupun istri, menghindari tanggungan utang pasangan karena harta tetap terpisah secara hukum, mempermudah pembagian kepada warisan, terutama jika sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya atau seorang suami telah menikah dengan istri sebelumnya dan sudah bercerai lalu menikah lagi dengan istri yang baru, memberikan kepastian hukum dalam menjalani pernikahan, termasuk dalam pengelolaan bisnis atau aset bersama sebagai dokumen pendukung dalam urusan hukum atau perbankan seperti pinjaman atau pemilikan aset bersama. Manfaat perjanjian perkawinan: melindungi harta pribadi, aset yang dimiliki sebelum menikah tetap aman dan tidak tercampur, menghindari risiko utang pasangan jika salah satu berutang, harta pasangan tidak ikut terlibat, menjaga kejelasan hak dan kewajiban, kedua pihak tahu apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, mencegah konflik saat perceraian, proses pembagian harta jadi lebih mudah dan jelas, mendukung kestabilan bisnis atau usaha, harta usaha tetap aman tanpa harus dibagi jika terjadi masalah, mempermudah urusan warisan terutama kalau sudah punya anak atau keluarga dari pernikahan sebelumnya, memberikan kepastian hukum jadi ada pegangan hukum yang kuat jika terjadi perselisihan. Lalu selanjutnya cara pembuatan perjanjian perkawinan. Diskusi antara pasangan. Sebelum membuat perjanjian, suami dan istri harus sepakat mengenai hal-hal yang ingin diatur, seperti pembagian harta, kewajiban masing-masing, atau hal yang lainnya relevan dalam pernikahan mereka. Konsultasi dengan notaris. Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh notaris agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Lalu notaris akan memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu penandatanganan oleh kedua pihak. Setelah disiapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh suami, istri, dan notaris sebagai saksi. Pendaftaran di pengadilan. Meskipun tidak selalu wajib, beberapa pasangan memilih untuk mendaftarkan perjanjian ini di pengadilan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dan menghindari sengketa di masa depan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan dan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari kelompok kita. Jika ada salah kata ataupun yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.